Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat pertarungan sengit antara Han Li melawan tetua Zhao. Pertarungan itu terjadi karena Han Li mau membantu Ziling untuk membalaskan dendamnya. Ketika pertarungan berlangsung, tetua Zhao dapat menahan beberapa serangan dari Han Li. Tapi pada akhirnya Han Li berhasil membunuhnya dengan teknik ratusan pedang. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Han Li yang menggunakan robot gorila untuk melakukan perlawanan. Dan saat mendapatkan kesempatan, Han Li segera kabur dari sana. Monster Tiandu dibuat kewalahan karena robot gorila berhasil melumpuhkannya. Tapi tiba-tiba ia bangkit kembali dan menghancurkan robot gorila tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Han Li kini menggunakan laba-laba giok putih. Dan rupanya laba-laba itu mampu menjebak monster Tiandu dengan jaringnya. Kembali ke arena pertarungan, di sana terlihat Ketua Sun yang dihajar habis-habisan oleh Tetua Jiyin. Bahkan ia kini tak bisa berkutik dan tersungkur ke tanah. Han Li yang mengetahui hal itu tentu segera bergegas untuk pergi, karena sebentar lagi Tetua Jiyin dan Tetua Chihuo pasti akan mengejarnya. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Han Li harus masuk ke dalam lautan. Hal itu bertujuan agar mereka tak bisa menemukan jejaknya. Setelah berada di dalam lautan, Han Li menggunakan teknik penghilang tubuh. Dan ia berharap semoga teknik ini tak dapat diketahui oleh Tetua Jiyin. Bahkan ia juga langsung menyembunyikan dirinya ke dalam tanah. Monster Tiandu yang baru saja tiba menjadi sangat kesal karena ia tak menemukan keberadaan dari Han Li. Dan setelah mencari masih tak ketemu, ia pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, terlihat Tetua Jiyin yang kini berhasil mengalahkan Ketua Sun. Sambil tertawa, dirinya mulai memasukkan beberapa jarum ke dalam tubuhnya. Sedangkan Tetua Chihuo mengucapkan selamat atas kemenangan dari Tetua Jiyin. Chihuo meminta maaf karena sebelumnya telah lalai menjalankan tugas. Ia juga merasa khawatir dengan aliansi Istana Bintang. Meski begitu, Jiyin menjelaskan bahwa hari ini kau telah melaksanakan tugasmu. Tetapi Chihuo masih bingung apakah yang harus dilakukan terhadap sekte Miaoyin. Tak hanya itu, ia memberitahu bahwa Ziling bisa saja meminta perlindungan pada Jin Kui. Sehingga jika hal itu terjadi, maka Tetua Jiyin akan kesulitan menghadapinya. Mendengar perkataan itu membuat Jiyin sangat kesal. Bahkan Chihuo dibuat tak berkutik mengetahui gertakan dari Tetua Jiyin. 他们千算万算，日得偿所愿，清理有约在先。诗书话一出，若是大长老不去。 Jiyin mengatakan jika Jin Kui mau membela sekte Miaoyin, mengapa Tetua Zhao dibiarkan saja? Lagi pula mereka semua tidak terlalu bagus dalam berkultivasi. Apalagi tak ada seorang alkemis yang benar-benar hebat di antara mereka. Tak hanya itu, Tetua Jiyin juga menjelaskan bahwa dua orang suci belum keluar dari pengasingan selama bertahun-tahun. Sehingga ini adalah kesempatan yang bagus untuk dirinya melawan Istana Bintang. Chihuo berkata bahwa kedua orang suci mundur sepanjang tahun untuk mempelajari Gunung Suci. Dan jika mereka berhasil mengetahui metode rahasianya,
maka bisa menjadi orang terkuat di Istana Bintang. 些手段心思，还是他们根基浅薄。若是能顺利不就 Walaupun begitu, Ji Yin tak merasa takut, bahkan dirinya justru malah tertawa, karena ia akan memanfaatkan hal itu untuk membuat rencana lain. Qihuo merasa khawatir karena metode rahasia Gunung Suci masih menjadi misteri, dan bisa saja kabar tersebut adalah penipuan dari seorang kultivator, sehingga Ji Yin menyuruhnya untuk mengecek sendiri kebenaran tersebut. Kemudian Ji Yin mulai mengambil potongan peta langit maya di dalam tubuh Ketua Sun, sedangkan Qihuo sendiri segera melaksanakan tugas sekarang juga. 说得好，方知自己亲自去看。失职告退。 Tetua Ji Yin mengambil jaring laba-laba giok putih yang tersisa di sana, dan ia tertawa karena jaring tersebut memang benar-benar milik laba-laba giok putih, sehingga hal tersebut pasti akan membantu dirinya. Tak hanya itu, Ji Yin juga sangat berterima kasih pada praktisi yang menggunakan laba-laba ini, dan ia kembali tertawa terbahak-bahak mengetahuinya. Ji Yin juga merasa kecewa pada pemilik asli dari laba-laba giok putih. Mengapa dirinya kabur begitu saja? Ataukah dia takut jika tubuhnya akan dijadikan monster Tiandu? Ji Yin tak peduli apakah hubungan Han Li dengan orang tersebut. Tapi secara tiba-tiba, kini tubuh Ji Yin berubah kembali menjadi tubuh Wuchou. 成天都练魁，管此人和你什么关系？我还真有此意。照顾。 Wuchou merasakan sakit di sekujur tubuhnya, karena setiap kali Ji Yin merasukinya pasti terasa seperti hancur. Walaupun begitu, ia tetap mengingat nama Han Li yang dibicarakan sebelumnya. Kemudian Wuchou segera kembali bersama monster Tiandu, sambil membawa jasad Ketua Sun untuk pergi dari sana. 夺取天星城了，是说回岛。 Singkat cerita, 1 bulan kemudian, terlihat Han Li yang berkata bahwa ia bersembunyi di dalam lautan sudah terlalu lama, dan akhirnya hari ini bisa kembali keluar. Setelah tiba di kota Tianxing, Han Li merasa jauh lebih tenang, dan ia pun segera merubah penampilannya tersebut. 那么久才敢出来，也可以安心一些了。 Ketika Han Li mau memasuki Istana Bintang, rupanya ada seorang bocah yang mendahuluinya. Dan saat di tengah perjalanan, banyak sekali pedagang yang menawarkan barang pada Han Li. Meskipun begitu, Han Li tak berhenti. Dirinya kembali melanjutkan perjalanan. Scene berpindah kepada Han Li yang menemui si Yue. Di sana, si Yue memberitahu Han Li bahwa dirinya diundang oleh Ziling untuk membicarakan tentang bambu guntur surgawi. Karena sepertinya Ziling mengetahui jika dirimu bisa membawa pergi bambu guntur tersebut. Kemudian si Yue bertanya apakah senior Han Li pernah pergi ke Pulau Kuising sebelumnya, dan apakah benar ia telah mengetahui siapa ayahnya si Yue yang sebenarnya. Namun tiba-tiba si Yue berlutut di hadapan Han Li dan menjelaskan bahwa banyak sekali yang mengatakan jika ayahnya adalah seorang pengkhianat. Tapi mengapa ia dan juga Ziling masih saja memperlakukannya dengan baik? Lalu Han Li mengingatkan bahwa masa lalu biarkanlah berlalu, dan ayahmu adalah ayah yang baik yang pernah aku temui, jadi kau tak perlu lagi membahasnya. Setelah mengatakan hal itu, mereka pun berniat untuk segera pergi menemui Ziling. 是叛徒，没事，就让他过去吧。是不是因为 去见你家小姐。 Setibanya di sana, si Yue segera menarik tangan Han Li untuk memberitahu Ziling jika mereka telah sampai. Setelah mengantar Han Li, si Yue pun pergi untuk membiarkan mereka berbicara empat mata. Ziling berkata jika si Yue masih saja melakukan hal ceroboh. Tetapi Han Li menjawab, bukankah dirimu yang lebih ceroboh dibandingkan si Yue? Ziling memberitahu bahwa karena kecerobohan itu, akhirnya ia bisa bertemu dengan Han Li. Bahkan ia juga tak bisa membalas kebaikan Han Li sampai sekarang. Dan ia berterima kasih karena sebelumnya Han Li telah menyelamatkan hidupnya. Han Li mengingatkan agar Ziling tak perlu mengkhawatirkan hal itu. Dan dirinya juga senang bisa mengenal Ziling seperti saat ini.
Ziling menegaskan jika ia ingin sekali membalas kebaikan Han Li. Namun saat ini juga ia harus memikirkan Pulau Jiyin yang siap menyerang kapan saja. 竟然还不知道前辈真姓，应该叫韩前辈。过往之事不必挂怀，当真是急得五内俱焚，能活着回来已殊是不易。 Ziling sangat mengkhawatirkan Han Li dan ia takut sampai dirinya ketahuan melakukan penyamaran. Karena hal itu, ia hampir saja menyerah. Tetapi takdir berkata lain dan dirinya tidak menyangka bisa bertemu dengan Han Li saat ini. Han Li menjawab, sudah puluhan tahun berlalu. Saat itu aku mengasingkan diri untuk meningkatkan kultivasi. Jadi tidak heran jika Ziling tak bisa menemukan dirinya. Ziling memberitahu mengapa ia mengundang Han Li untuk datang. Karena ia ingin membalas kebaikan Han Li dengan memberikan bambu guntur surgawi. 想到能在此与前辈相遇，这就是冥冥之中的指引吧。不问修行，也难怪你找不到我。是啊，这一晃，意味赔罪。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan Han Li yang berbicara pada Ziling tentang bambu guntur surgawi. Kemudian terlihat Ziling yang diberikan potongan peta langit maya dari Istana Bintang. 大雷梦之一，天雷触凡之特。此次也看样才能继续生长。这时候，新宫也不得不将这赵真和副长老又都死于劫。禀大长老，妙音门。不愧是韩前辈。 Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.